Halo, saya Ivan Andreas, mahasiswa IB Kwikianggi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan tentang leasing. Oke, kita mulai. Jadi, leasing atau yang sering kita kenal juga sebagai SGU atau sewa guna usaha berasal dari Amerika dengan kata lease yang berarti menyewa. Leasing adalah kegiatan pembiayaan peralatan atau barang modal suatu perusahaan yang akan digunakan untuk proses produksi tertentu. Misalnya mobil dapat disewa atau dibeli secara kredit melalui leasing. Jadi leasing itu adalah kesepakatan antara lessor yang memiliki hak kepemilikan barang modal dengan lessee. Ini merupakan pihak pemakai atau penyewa atau nasabah, dan biasanya terdapat supplier. Supplier itu pihak yang menjual barang modal yang disewakan. Nah, keuntungannya apa sih dari leasing? Keuntungannya itu berupa imbalan untuk lessor, berupa bayaran sewa oleh lessee dalam waktu tertentu. Nah, pembayaran ini dilakukan biasanya secara berkala dan juga bisa menjadi hak milik perusahaan untuk memperpanjang waktu berdasarkan sisa uang yang ada dan telah melalui kesepakatan bersama. Nah, leasing ini juga bisa diartikan juga sebagai kegiatan pembiayaan perusahaan dalam rangka penyediaan barang-barang modal yang digunakan dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini leasing juga terdapat berbagai jenis. Nah, ini ada jenisnya, itu adalah capital lease. Capital lease ini merupakan jenis leasing yang perusahaannya leasingnya adalah lembaga keuangan. Nah, leasing jenis capital lease ini nasabahnya lessee yang membutuhkan sendiri kriteria dan spesifikasi barang yang dibutuhkan. Lanjut, yang kedua adalah operating lease. Jenis leasing ini yaitu pihak lessor membeli barang kemudian disewakan kepada lessee dalam jangka waktu tertentu. Lessee hanya membayar rental atau sewa barang saja. Yang ketiga, sales type lease atau lessee penjualan. Lessee penjualan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan industri yang menjual lessee barang dari hasil produksinya. Biasanya penjualan lessee ini memiliki dua macam pendapatan yang diakui, yaitu pendapatan penjualan barang dan pendapatan bunga atas pembelanjaan selama jangka waktu lessee. Kemudian ada leverage leasing. Leasing jenis ini dilibatkan pihak ketiga. Nah, atau biasa disebut pihak ketiganya ini dengan credit provider. Jadi lessor tidak membiayai objek leasing hingga sebesar 100% dari harga barang. Nah, kemudian yang terakhir ada cross border leasing. Leasing jenis ini biasanya dilakukan antar negara. Lessor dan lessee terletak tidak dalam satu negara, melainkan dua negara yang berbeda internasional. Nah, terus ada beberapa keuntungan leasing. Keuntungannya itu adalah leasing ini fleksibel, terus tidak memerlukan jaminan, cepat dalam pelayanan, capital saving. Kemudian pembayaran angsuran diperlakukan sebagai biaya operasional, terus sebagai pelindung. Nah, jadi menggunakan jasa leasing bisa menjadi pilihan bagi kita semua untuk melakukan pembelian suatu barang atau apapun jika hal tersebut tidak bisa Anda beli secara cash dan barang itu sangat penting. Nah, namun kita juga harus mempertimbangkan pembayaran angsuran yang rutin setiap bulan dan menjadikan hal tersebut sebagai pengeluaran rutin pada pembukuan Anda. Nah, jadi ada keunggulan dan kelemahannya. Kalau secara keunggulannya tadi kita dapat membeli barang yang tidak dapat kita beli secara cash. Nah, namun kekurangannya yaitu kita harus membayar angsuran setiap bulan yang mungkin harganya bisa lebih mahal daripada harga yang sesungguhnya. Sekian yang bisa saya dapatkan. Saya Ivan Andreas. Terima kasih atas waktunya.
dan sampai jumpa.